Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam bertempat kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kesempatan Bapak itu kita berkumpul di ruangan ini, tujuan dan maksud saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Bupati Aceh Timur akan menyampaikan aksi nyata modul 1P4 budaya positif. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya modul 1P4 tentang budaya positif, penyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Konsep utama modul budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. Yang 5. Posisi kontrol institusi. Yang 6. Keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitution. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia: 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Yang 5. Kesenangan. Konsep disiplin dengan identitas dagang yang telah diuraikan di atas tadi. Bila identitas dagang kita seorang guru menjadi hukuman, yang hukuman ini terjadi beberapa bentuk. 1. Meyakinkan. 2. Tidak nyaman. 3. Murid takut. Yang 5. Memaksa. Yang 6. Murid menyembunyikan kesalahan. Yang 7. Murid menjadi rendah hati. Kita sebagai guru jaga identitas tadi, kita memberikan penghargaan. Yang pertama, tidak efektif bila kita memberikan penghargaan. Yang kedua, merusak hubungan iri antar temannya. Dan yang ketiga, mematikan kreativitas. Gara-gara kita memberi penghargaan, anak-anak bisa tidak ada kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Karena kita memberi penghargaan, pasti kita melihat dengan perankingan. Yang kelima, merampas harga diri anaknya. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses.
yang di atas tadi jaga. Sekarang untuk mencapai sukses, konsekuensi penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk setelah konsekuensi mendapat restitusi, yang pertama, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang keempat, kontrol dirinya memegang kontrol. Murid yang keempat, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, kita seorang guru harus mempunyai konsep cara kita membuat pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Harus kita ketahui pengertian restitusi terlebih dahulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang dikatakan dengan restitusi adalah kita seorang guru untuk memperbaiki diri anak yang telah melanggar aturan atau keyakinan kelas, sehingga anak-anak tersebut setelah kita restitusi akan kembali ke temannya, ke kelompok belajarnya yang merubah pada karakter pada diri anak. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ciri-cirinya yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, tawaran bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksa anak. Yang ketiga, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kita mengajukan anak melihat dirinya aturan apa yang telah dia langgar. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Saat kita mencari restitusi, dasar apa? Kita melihat dasarnya apa yang dilanggar. Tidak boleh kita menjatuh hukuman langsung. Yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Cara merestitusi peserta didik, kita lihat pada karakternya, bukan mengambil suatu tindakan langsung mempromisnya. Yang keenam, menguatkan atau fokus pada solusi. Kita selaku yang menjalankan restitusi, kita mencari solusi. Perbedaannya, contoh yang saya angkat kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Rata-rata siswa kita dari kelas 1 sampai ke kelas 6 rata-rata tidak mengerjakan PR. Jadi hukumannya bagi tersebut, guru menghukum kebiasaan. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ini kebiasaan, boleh yang lain. Yang kedua, guru marah dan murid milik aku. Cara mengatasi kasus tersebut sering terjadi pada diri kita guru, menghukum anak. Ini contoh yang saya angkat, menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu hukum yang saya angkat. Jadi sebenarnya guru tidak boleh menjadi penghukum. Dari hukum tersebut konsekuensinya
guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Boleh kita konsekuensikan memberi kepada peserta didik kami yang tidak mengerjakan PR, kita suruh kerja di saat jam istirahat. Boleh jadi yang tadi soalnya 3 kita tambah jadi 6. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Apabila ini yang kita lakukan, kita tegas, pasti siswa akan tidak mau melanggar, takut dia melanggarnya. Restitusi, guru menanyakan keyakinan jelas cara memprosesnya. Kita seorang guru tidak boleh langsung memvoniskan, tetapi kita saat merestitusi, kita menanyakan kepada siswa tersebut apa keyakinan jelas yang telah kita sepakati, dan kita bantu kepada siswa yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Saat kita melakukan restitusi harus di ruang terbuka. Tidak boleh kita sembunyi berhadapan kita dengan peserta didik yang bersangkutan. Tetapi kita selesaikan secara restitusi secara terbuka. Jadi posisi kontrol restitusi pada kita guru harus ada 5 ini. Pada diri kita guru saat merestitusi seorang peserta didik, kita harus memiliki 5. Yang pertama, kita sebagai pembuku. Yang kedua, kita pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang ketiga, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Restitusi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang saya angkat, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan anak tidak memakai sepatu. Kita sebagai guru, tadi kan pada diri kita guru mempunyai 5. Yang pertama, penghukum. Guru penghukum, buku yang tersebut dalam kita sebagai guru penghukum, patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu boleh, karena kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Saat peserta didik melanggar satu aturan, jangan kita langsung bervonis, tetapi kita guru saat merestitusi, kita sebagai rasa yang bersalah, bukan peserta didik yang bersalah, tetapi saat kita merestitusi, kitalah yang anggap kita yang merasa bersalah. Jadi cara bertanyanya, berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu, Bapak Guru kecewa sama kamu. Itu kalimat yang kedua merupakan kita guru yang merasa bersalah. Yang ketiga, kita guru sebagai teman. Boleh terjadi kita sebagai teman dengan peserta didik. Caranya, berarti kita mendekati peserta didik tersebut dengan ucapan ayo yang tertib saat berbarisan tadi. Ayo yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tak apa-apa kamu salah. Yang keempat, kita berposisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita selalu sebagai pemantau, kita langsung mengucapkan kamu sudah melanggar, apa aturan dan konsekuensinya. Ini kita mengarahkan kepada anak yang melanggar tadi saat upacara tidak melengkapi atribut upacara. Yang kelima, kita berposisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu saat kita berposisi sebagai manajer? Berarti kita
akan mengatakan pada anak yang melanggar tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi ada 5 posisi kontrol bagi kita guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat kita guru sebagai pemantau, dan yang kelima kita sebagai manajer. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak berurutan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini perlunya keyakinan kelas. Saat kita memulai pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas tiap pembelajaran. Karena seperti ini, apabila kita tidak membuat keyakinan kelas, ada efeknya nanti ke depan. Saat dia langgar, kita bisa melakukan tentang penggunaan helm dan mencuci tangan setiap saat. Tapi jawabannya untuk menjaga kebersihan. Kalau yang di atas tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya untuk menjaga keselamatan. Tidak menyentek lagi, pasti punya alasan mengapa menyentek. Apa alasan? Jawab saya, tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Jawabnya nonton TV. Jadi tidak bisa mengerjakan ujian, ya layan menyentek. Kira-kira keinginan kelas apa yang sudah dilanggar? Kata layan, berperilaku sopan dan jujur. Sifat jujur penting untuk diri kita. Jawab layan, penting Pak. Laya bilang jujur itu penting, yakin? Jawabnya yakin. Kalau Laya yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan agar tidak menyentek lagi? Belajar Pak. Belajar dan jawab Laya berdoa. Supaya tahu apa yang harus dilakukan agar Laya tidak menyentek lagi, kira-kira kapan Laya akan melakukan apa yang dikasih tadi? Belajar dan berdoa. Kapan? Dia jawab sekarang. Baik, terima kasih. Semoga Laya menjadi anak yang sukses. Semangat, salam dulu. Tanggapan Laya kepada saya setelah saya menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Dan dia sebelumnya saya pikir akan dimarahi oleh gurunya saya karena menyentek. Ternyata dapat kenapa saya bisa menyentek, dan kemudian juga meminta saya untuk menceritakan. Hari ini membuat saya merasa kesalahan saya begitu besar, merasa benar-benar menyesal dan tidak untuk mengulangi lagi. Disarankan saya untuk belajar lebih giat lagi. Terima kasih kepada Bapak Guru. Karena guru saya tidak marah, saya tidak menyentek lagi. Akhirnya setelah kita mengarahkan posisi kita menyelesaikan masalah yang silaya langgar aturan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu
bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang imam posisi manajer dan memimpin murid-murid insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inilah sekilas pandang aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada ibu bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari awal, boleh? Dari. Nama saya suatu Nasana, saya ingin bertanya kepada Bapak. Dari 5 posisi kontrol restitusi, posisi mana yang paling kita utamakan? Baik, dari 3 posisi kontrol restitusi dari 5 posisi mana yang paling utama? Dari kelima tersebut sebenarnya semua harus ada pada diri kita, kecuali kata pasal kemarin yang tidak boleh pada diri kita dulu satu saja, penghukum. Itu tidak boleh pada guru, tak baik tidak boleh. Tetapi pada diri kita sebagai guru, jangan ada pada diri kita apabila ada peserta didik yang melanggar keyakinan sekolah, kelas atau peraturan sekolah yang telah ditetapkan, janganlah kita berposisi diri sebagai penghukum. Jadilah kita yang keempat ini pembuat rasa bersalah, kita sebagai rasa berteman, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Jadi posisi yang di atas tidak baik pada diri kita, langsung menjadi penghukum. Dan ada jalan yang lain, 4 lagi yang bisa kita ambil selain dari penghukum. Saya ingin bertanya lagi. Nah, contoh-contoh keyakinan kelas, bisa tak Bapak jelaskan? Apa contoh-contohnya? Contoh-contoh keyakinan kelas. Jawab boleh ya, Pak? Boleh. Ada yang ingin menjawab? Boleh. Ada yang ingin menjawab contoh-contoh keyakinan kelas bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab contoh-contoh keyakinan kelas kita buat sepakat dengan murid-murid kita di kelas? Pak, misalnya yang mengejek kawan itu termasuk? Iya, termasuk. Salah satu tidak mengejek teman itu bisa kita terapkan keyakinan di kelas. Kita bisa menerapkan contoh tidak mengejek teman, menghargai pendapat teman. Itu salah satu contoh keyakinan kelas kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Seperti yang kita telah jelaskan tadi, yang bahwa keyakinan kelas janganlah banyak, nanti anak-anak tidak sanggup ingat. Jadi sekedar 3-4 saja keyakinan kelas kita buat tiap hari, tiap pertemuan. Kita membuat keyakinan kelas seperti yang tadi. Untuk apa kita menggunakan helm karena mengendarai motor atau sepeda motor? Supaya apa? Untuk menjaga keselamatan. Jadi juga untuk apa kita membuat keyakinan kelas? Untuk meyakinkan peserta didik dalam terjadi proses pembelajaran. Apabila nanti anak tersebut, peserta didik tersebut, dia langgar yang telah kita tetapkan dalam surat
keyakinan jelas, maka kita bisa bertindak tadi yang 5. Kita sebagai penghukum, kita sebagai manajer, kita sebagai rasa bersalah, pemantau, dan sebagai teman. Ada lagi? Waktunya masih banyak. Saya mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Keluarkan undang-undangnya. Nah. Kedua sini. Dua ini ada. Baik. Waktunya masih ada. Yang ingin bertanya silakan. Contohnya budaya positif itu seperti apa? Apa-apa aja maksudnya yang termasuk ke dalam budaya positif? Ada yang ingin bantu? Contohnya iya, itulah bagus. Salah satu keyakinan budaya positif banyak. Padahal yang kita lakukan setiap hari kita lakukan, tetapi namanya saja yang kita belum tahu. Padahal budaya positif, salaman di pintu pagar, salam baca yasin di tiap pagi hari Jumat, atau ada salat berjamaah dulu, atau menunggu siswa di pintu kelas, itu salah satu program budaya positif yang kita terapkan tiap hari, tetapi kita nama saja yang kita belum tahu. Ya, termasuk juga. Nah, perempuan juga termasuk salah satu budaya positif. Itu kesepakatan jelas. Ada lagi? Pak, kalau restitusi itu kita buat untuk anak itu pasti kita panggil anaknya. Anak yang buat masalah tadi, misalnya dia datang terlambat ke sekolah, ya kali gitu. Itu mesti kita panggil dia dulu kan? Iya. Gimana tuh, Pak? Saat kita menyelesaikan segitiga restitusi, yang melanggar itu harus kita panggil. Harus kita panggil, kita berdiskusi, kita mencari akar masalahnya. Baru bisa kita menerapkan segitiga restitusi. Yang tadi cara menyelesaikannya, kita ada 5 tadi. Di posisi mana kita berada? Setelah kita lihat akar masalahnya. Setelah kita melihat akar masalahnya, kita berada di posisi mana? Seperti contoh, anak tidak membuat PR. Bisa kita lihat. Nah, bila ada anak yang tidak membuat PR, dari 5 ini, yang baiknya sebaiknya kita di posisi mana kita berada? Di posisi pembuat rasa bersalah. Bila ada, kita sudah membuat keyakinan jelas, bila tidak buat PR, apa konsekuensinya? Pernyataan tersebut melanggar. Cara kita membuat restitusi untuk menyelesaikan masalah, kita berada di posisi mana? Yang cocok di posisi mana?
Iya, yang cocok di antara 5 ini apabila ada anak yang tidak membuat PR, kita di posisi pemantau. Apabila kita panggil anak, kenapa tidak membuat PR, sudah dijelaskan alasannya, kita memberi konsekuensi yang bahwa buat di saat misalkan buat di saat jam istirahat, kan kita bisa memantau. Dari jam kita masuk dari pagi, kita selalu memantau sampai jam pulang, PR-nya tetap terkumpulkan. Berarti dari 5 ini, posisi untuk menyelesaikan masalah anak yang tidak buat PR tadi, kita bisa baiknya kita berada di pemantau. Jangan di, tetapi sering kejadian di guru-guru kita, apabila ada anak, ada peserta didik yang melanggar, langsung di posisinya penghukum. Itu kalau menurut upatan yang mengatakan langsung dibilang salah. Jangan langsung kita memposisikan diri sebagai penghukum. Contoh pembuatan rasa bersalah itu gimana, Pak? Ya. Contoh rasa bersalah. Tadi kan, misalkan tadi kan sudah saya angkat contohnya, kasusnya. Ini kasusnya yang sudah saya angkat, tidak memakai atribut saat upacara. Misalkan tidak pakai sepatu, di saat upacara tidak pakai sepatu, kita menegur dia, posisi kita sebagai rasa bersalah, langsung kita bahasanya tidak tersinggung, seakan-akan dia tak bersalah. Saat kita memposisikan restitusi itu, seakan-akan dia tidak melanggar kesalahannya. Dengan bahasa berarti berapa kali Bapak Guru sudah memberitahu kamu, Bapak Guru kecewa sama kamu, seakan-akan dia tak salah, tapi kita yang serasanya kita yang bersalah. Ya, ada yang lain bisa? Simpan. Setiap kelas sebenarnya setiap kelas itu juga keyakinan kelas. Untuk apa kita buat keyakinan kelas? Untuk mengapresiasi siswa, untuk konsentrasi dalam pembelajaran siswa supaya dia nyaman, takut tidak merasa nyaman, tidak main-main. Berarti yakin apabila dia melanggar, setelah kita tegakkan keyakinan, kita bisa ambil konsekuensinya. Tetapi apabila kita tidak menegakkan satu keyakinan, pembelajaran kita bisa dipermainkan. Itulah karena kita tidak boleh menjadi penghukum tadi. Anda tidak membuat keyakinan jelas, kalau posisi kita boleh menjadi penghukum, langsung kita hukum. Berarti Pak, itu kalau buat keyakinan kelas itu ide-idenya dari murid Pak? Iya. Bukan dari kita guru kan? Bukan. Untuk dalam membuat keyakinan kelas, kita duduk bersama, kita sebagai arahan manajer, dan itunya akan dikeluarkan oleh murid. Misalkan anak kelas 1 kan belum punya wawasan luas, bisa kita memberikan contoh tidak.
sport kita tulis di depan di papan, anak-anak menulisnya di kertas, sudah sepakat. Misalkan nanti keluarnya itu ada 10 piring kelas, kan tidak mungkin banyak, nggak sanggup diingat. Kita ambil, kita dulu diskusi dengan anak-anak, beberapa poin saja yang kita ambil, yang mana-mana saja itulah yang akan dicatat oleh anak di kertas, nanti ditempelkan di depan. Inilah hasil kesepakatan untuk keyakinan kelas kita. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ya? Kalau tidak, saya lemparkan pertanyaan aja. Pak, bisa jelaskan sedikit tentang konsep disiplin dengan identitas itu, Pak? Jadi untuk konsep disiplin, monitoring, stimulus, murid menghormati peraturan. Ini konsekuensinya. Pada diskusinya, apabila konsekuensinya sudah terbentuk, akan mencapai restitusi nanti, murid bertanggung jawab atas konsekuensi yang tadi. Yang kedua, murid fokus pada pemecahan masalah. Dan yang ketiga, murid menghormati. Dan yang keempat, jadi kontrolnya, terkontrol dirinya. Dan yang kelima, bersemangat dan ingin memperbaiki atas kesalahannya. Kalau tidak, sekarang saya ingin bertanya juga pada Bapak Ibu ya. Misalkan seperti itu, ada anak saat jam istirahat berkelahi antara dua anak. Ternyata anak yang lain memanggil ibu gurunya di kantor. Setelah ibu guru datang ke tempat kejadian, ternyata anak-anak itu sudah dihebohkan oleh anak-anak yang lain, sudah teriak heboh-hebohkan antara anak tersebut berkelahi. Cara kita proses restitusinya bagaimana Bapak Ibu? Apakah harus di depan anak orang-orang tersebut atau kita bawa ke kantor? Ya, jangan kita proses restitusi di hadapan anak-anak yang lain, supaya akhirnya nanti akan mundur anak-anak ini atas kesalahan dia. Tetapi kita selaku manajer tadi, kita bawa anak tersebut ke kantor, kita cari akar masalahnya. Dan setelah kita mencari akar masalahnya, kita harus berada yang lima tadi. Kita di posisi mana? Tidak boleh kita langsung menghukum anak tersebut sedang berkelahi. Tetapi yang keempat harus ada di posisi kita. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya lagi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya lagi. Seperti kasus yang tadi, Bapak Ibu. Nah, seperti kasus yang tadi, anak-anak jam istirahat berkelahi yang tadi. Ternyata saat anak yang lain melaporkan kepada kita tidak langsung merestitusikan anak tersebut. Kita abaikan besok saja. Bagaimana kok itu, Bu? Boleh kan seperti itu? Tidak boleh. Apabila ada anak yang terjadi dengan seperti itu kasus, harus segerakan kita selesaikan restitusi tersebut walau jam pembelajaran telah selesai.
Nah, kita ingat Bapak Ibu, walau jam pembelajaran kita telah selesai, tetapi harus kita menyelesaikan masalah restitusi anak tersebut. Jangan kita abaikan besok saja anak, kita selesaikan. Tidak boleh, harus kita selesaikan walau jam pulang sudah tiba. Ada lagi? Oh, bila ada anak yang berkarya, berkelahi, ternyata setelah kita restitusi ternyata tidak bagaimana. Nah, ada dua anak yang kita pertama bagaimana solusinya. Setelah kita lakukan restitusi kedua anak tersebut, kita berada di posisi penghukum. Setelah kita berada di posisi penghukum, tetapi juga tidak mau memaafkan. Tapi setelah kita menjadi penghukum, kita berserahkan kepada Allah. Allah lah yang mengilhamkan kepada dia jalan yang terbaik. Tidak ada jalan lagi kalau tidak mau memaafkan. Tidak ada jalan lagi setelah kita restitusi ternyata tidak lagi mau memaafkan kesalahannya. Itulah kita kepada Allah, Allah lah yang akan. Sekarang masih dalam penjara. Allah lah yang akan membalaskan kepadanya. Menghilangkan kepadanya nanti kalau tidak sebulan, 2 bulan, 1 tahun pasti yang memaafkan temannya. Pasti itu pasti. Kalau enggak jangka pendek, jangka panjang pasti. Kalau tidak ada lagi berhubung waktunya. Jadi di modul 1.4 budaya positif, mari kita terapkan budaya positif di sekolah kita, di kelas, dan setiap jam pembelajaran kita harus kita melakukan budaya positif. Apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita selesaikan dengan restitusi secara segitiga restitusi. Inilah aksi nyata saya modul 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk teman-teman yang lain bisa kita terapkan di sekolah kita di sehari-hari supaya untuk mewujudkan anak kita atau peserta didik kita yang berkarakter, yang berakhlakul karimah dan mencerminkan tema proyek profil Pancasila. Di mana ada kekurangan dan kesalahan, ini milik saya sendiri, yang benar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh negatif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas jangan terlalu banyak, cukup 2 atau 3 saja supaya mudah diingat oleh anak-anak.
Yang keempat, yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Saat kita membuat keyakinan kelas, kita lihat kondisi kelas dan sekolah kita agar mudah diingat. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semua siswa yang ada dalam satu ruangan semua diikut sertakan dalam membuat satu keyakinan kelas. Setelah semuanya terselesaikan, sekarang kita memproses dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas kita. Semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Semua yang melanggar aturan keyakinan kelas yang telah disepakati ini semua nanti mempunyai alasan semua. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Contoh yang telah saya terapkan seketika restitusi, tapi tidak berupa video. Ini kasus yang saya ambil. Pagi itu suasana kelas sedang mengikuti ulangan. Tiba-tiba Laya Sakina menyontek jawaban ulangan punya teman. Saya sebagai guru kelas 3 maka menerapkan praktik segitiga restitusi untuk Laya Sakina. Saya selaku gurunya memanggil Laya Sakina berdiskusi beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan positif pada Laya Sakina tidak menyontek lagi, dan pada akhirnya dapat menyelesaikan kesalahan tidak menyontek lagi karena sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi saya sebagai gurunya, Laya Sakina sudah menyontek, saya panggil dia, saya selesaikan secara segitiga restitusi. Jadi terjadilah percakapan antara saya selaku gurunya dengan Laya Sakina yang orangnya yakin. Kalau Laya yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan agar tidak menyontek lagi? Belajar Pak, belajar dan jawab. Si Laya berdoa supaya tahu apa yang harus dilakukan agar Laya tidak menyontek lagi. Kira-kira kapan Laya akan melakukan apa yang dikasih tadi, belajar dan berdoa? Kapan? Dia jawab sekarang. Baik, terima kasih. Semoga Laya menjadi anak yang sukses. Semangat, salam dulu. Tanggapan Laya kepada saya setelah saya menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Tentang dia, sebelumnya saya pikir akan dimarahi oleh gurunya saya karena menyontek, ternyata dapat kenapa saya bisa menyontek, dan kemudian juga meminta saya untuk menceritakan. Hari ini membuat saya merasa kesalahan saya begitu besar, merasa benar-benar menyesal dan tidak untuk mengulangi lagi. Disarankan saya untuk belajar lebih giat lagi. Terima kasih kepada Pak Guru. Kita tidak marah sebenarnya karena guru saya tidak membuat marah. Saya tidak menyontek lagi. Yang baik, dimana guru mampu berefleksi pada posisi konsentrasi bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anak. Inilah sekilas pandang aksi nyata saya modul 1.4
tentang budaya positif. Kepada ibu bapak yang ingin bertanya dipersilakan. Nama saya Usman Sangai. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Nah, saya mengenalkan tentang restitusi. Dari 5 posisi kontrol restitusi, posisi mana yang paling kita utamakan? Baik, dari 3 posisi kontrol restitusi dari 5 posisi mana yang paling utama? Dan sebenarnya semua harus ada pada diri kita, kecuali kata Rasul kemarin yang tidak boleh pada diri kita dulu satu saja, penghukum. Itu tidak boleh pada guru, nggak baik kalau kita tidak boleh, tetapi pada diri kita sebagai guru jangan ada pada diri kita. Apabila ada peserta didik yang melanggar keyakinan sekolah kelak atau peraturan sekolah yang telah ditetapkan, janganlah kita berposisi diri sebagai penghukum. Jadilah kita yang keempat ini membuat rasa bersalah, kita sebagai rasa berteman, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Jadi posisi yang diangkat. Oh, keyakinan kelas. Bisa nggak Bapak jelaskan? Apa contoh-contohnya? Contoh-contoh keyakinan kelas. Menjawab boleh ya, Pak? Boleh. Ada yang menjawab contoh-contoh keyakinan kelas. Menjawab contoh-contoh keyakinan kelas kita buat sepakat dengan murid-murid kita di kelas. Pak, misalnya dengan mengejek kawan itu termasuk? Iya, termasuk salah satu tidak mengejek teman itu bisa kita terapkan keyakinan di kelas. Kita bisa menerapkan contoh tidak mengejek teman, menghargai pendapat teman. Itu salah satu contoh keyakinan kelas kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Seperti yang kita telah jelaskan tadi, yang bahwa keyakinan kelas janganlah banyak, nanti anak-anak tidak sanggup ingat. Jadi sekedar 3-4 saja keyakinan kelas kita buat tiap hari, tiap pertemuan kita membuat keyakinan kelas seperti yang tadi. Untuk apa kita menggunakan monitoring, stimulus, murid menghormati peraturan? Ini konsekuensinya. Restitusinya, apabila konsekuensinya sudah terbentuk, akan mencapai restitusi nanti murid bertanggung jawab atas konsekuensi yang tadi. Yang kedua, murid fokus pada pemecahan masalah. Dan yang ketiga, murid menghormati. Dan yang keempat, jadi kontrolnya terkontrol dirinya. Dan yang kelima, bersemangat dan ingin memperbaiki atas kesalahannya. Kalau tidak, sekarang saya ingin bertanya juga pada Bapak Ibu ya. Misalkan contoh ini Bu, ada anak saat jam istirahat berkelahi antara dua anak. Ternyata anak yang lain memanggil ibu gurunya di kantor. Setelah ibu guru datang ke tempat kejadian, ternyata anak-anak itu sudah dihebohkan oleh anak-anak yang lain, sudah teriak heboh-hebohkan antara anak tersebut berkelahi. Cara kita proses restitusinya bagaimana Bapak Ibu? Apakah harus dibutuhkan anak orang-orang tersebut atau kita bawa ke kantor? Ya, jangan kita proses
restitusi di hadapan anak-anak yang lain, supaya efeknya nanti akan mundur anak-anak ini yang mentas kita ya. Tetapi kita selaku manajer tadi, kita bawa anak tersebut ke kantor, kita cari akar masalahnya, dan setelah kita mencari akar masalahnya, kita harus berada yang lima tadi, kita di posisi mana. Tidak boleh kita langsung menghukum anak tersebut sedang berkelahi, tetapi yang empat harus ada di posisi kita. Apa kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya lagi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya lagi. Seperti kasus yang tadi, Bapak Ibu. Nah, seperti kasus yang tadi, anak-anak jam istirahat berkelahi yang tadi. Ternyata saat anak yang lain melaporkan kepada kita tidak langsung merestitusikan anak tersebut. Kita abaikan besok saja. Bagaimana kok itu, Bu? Boleh kan seperti itu? Tidak boleh. Apabila ada anak yang terjadi yang seperti itu kasus, harus segerakan kita selesaikan restitusi tersebut walau jam pembelajaran telah selesai. Yang kita ingat Bapak Ibu, walau jam pembelajaran kita telah selesai, tetapi harus kita menyelesaikan masalah restitusi anak tersebut. Jangan kita abaikan besok saja anak kita selesaikan. Tidak boleh, harus kita selesaikan walau jam pulang sudah tiba. Ada lagi? Bila ada anak yang berkelahi, ternyata setelah kita restitusi ternyata tidak berdamai. Ada dua anak yang tidak berdamai, bagaimana solusinya? Setelah kita lakukan restitusi kedua anak tersebut, kita berada di posisi penghukum. Setelah kita berada di posisi penghukum, tetapi juga tidak mau memaafkan, tapi setelah kita menjadi penghukum, kita berserahkan kepada Allah. Allah lah yang melihatkan kepada dia jalan yang terbaik. Tidak ada jalan lagi kalau tidak mau memaafkan. Tidak ada jalan lagi setelah kita restitusi ternyata tidak lagi mau memaafkan kesalahannya. Itulah kita kepada Allah, Allah lah yang berkata. Sekarang masukin dalam penjara. Allah lah yang akan membalasnya kepadanya. Pindahkan kepada dia nanti kalau tidak sebulan, 2 bulan, 1 tahun pasti yang memaafkan temannya. Pasti itu pasti. Kalau enggak jangka pendek, jangka panjang pasti. Kalau tidak ada lagi berhubung waktunya jadi di modul 1.4 budaya positif, mari kita terapkan budaya positif di sekolah kita, di kelas, dan setiap jam pembelajaran kita harus kita melakukan budaya positif. Apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita selesaikan dengan
restitusi secara segitiga restitusi. Inilah aksi nyata saya. Begitu juga keyakinan kelas. Untuk apa kita buat keyakinan kelas? Untuk mengapresiasi siswa, untuk konsentrasi dalam pembelajaran siswa supaya dia nyaman, takut, tidak merasa nyaman, tidak main-main. Berarti yakin apabila dia melanggar, setelah kita tegakkan keyakinan, kita bisa ambil konsekuensinya. Tetapi apabila kita tidak menegakkan satu keyakinan, pembelajaran kita bisa dipermainkan. Itulah karena kita tidak boleh menjadi penghukum tadi. Seandainya tidak membuat keyakinan jelas, kalau posisi kita boleh menjadi penghukum, langsung kita hukum. Berarti Pak, itu kalau buat keyakinan kelas itu ide-idenya dari murid Pak? Iya. Bukan dari kita guru kan? Bukan. Untuk dalam membuat keyakinan kelas, kita duduk bersama, kita sebagai arahan manajer, dan itunya akan dikeluarkan oleh murid. Misalkan anak kelas 1 kan belum punya wawasan luas, bisa kita memberikan contoh tidak. Kita tulis di depan di papan, anak-anak menulisnya di kertas, sudah sepakat. Misalkan nanti keluarnya itu ada 10 keyakinan kelas, kan tidak mungkin banyak, nggak sanggup diingat. Kita ambil, kita duduk diskusi dengan anak-anak, beberapa poin saja yang kita ambil, yang mana-mana saja itulah yang akan dicatat oleh anak di kertas, nanti ditempelkan di depan. Inilah hasil kesepakatan untuk keyakinan kelas kita. Ada lagi? Ada lagi? Enggak ya? Kalau tidak, saya lemparkan pertanyaan aja. Pak, bisa jelaskan sedikit tentang konsep disiplin dengan identitas sosial itu Pak? Jadi untuk konsep disiplin, monitoring, stimulus, murid menghormati peraturan. Ini konsekuensinya. Restitusinya, apabila konsekuensinya sudah terbentuk, akan mencapai restitusi nanti, murid bertanggung jawab atas konsekuensi yang tadi. Yang kedua, murid fokus pada pemecahan masalah. Dan yang ketiga, murid menghormati. Dan yang keempat, jadi kontrolnya terkontrol dirinya. Dan yang kelima, bersemangat dan ingin memperbaiki atas kesalahannya. Kalau tidak, sekarang saya ingin bertanya juga pada Bapak Ibu ya. Misalkan contoh ini Bu, ada anak saat jam istirahat berkelahi antara dua anak. Ternyata anak yang lain memanggil gurunya di kantor. Setelah ibu guru datang ke tempat kejadian, ternyata anak-anak itu sudah dihebohkan oleh anak-anak yang lain, sudah teriak heboh-hebohkan antara anak tersebut berkelahi. Cara kita proses restitusinya bagaimana Bapak Ibu? Apakah harus di depan anak orang-orang tersebut atau kita bawa ke kantor? Ya, jangan kita proses restitusi di hadapan anak-anak yang lain, supaya efeknya nanti akan mundur anak-anak ini membekas kesalahan dia. Tetapi kita selaku manajer tadi, kita bawa anak tersebut ke kantor, kita cari akar masalahnya. Dan setelah kita mencari akar masalahnya, kita harus berada yang lima tadi. Kita di posisi mana?
Tidak boleh kita langsung menghukum anak tersebut sedang berkelahi. Tetapi yang keempat harus ada di posisi kita. Apa belum? Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya lagi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya lagi. Seperti kasus yang tadi, Bapak Ibu. Nah, seperti kasus yang tadi, anak-anak jam istirahat berlari yang tadi. Ternyata saat anak yang lain melaporkan kepada kita tidak langsung merestitusikan anak tersebut. Kita abaikan besok saja. Bagaimana kok itu, Bu? Hah? Boleh kan seperti itu? Tidak boleh. Apabila ada anak yang terjadi yang seperti itu kasus, harus segerakan kita selesaikan restitusi tersebut walau jam pembelajaran telah selesai. Nah, kita ingat Bapak Ibu, walau jam pembelajaran kita telah selesai, tetapi harus kita menyelesaikan masalah restitusi anak tersebut. Jangan kita abaikan besok saja anak kita selesaikan. Tidak boleh, harus kita selesaikan walau jam pulang sudah tiba. Ada lagi? Bila ada anak yang berkelahi, ternyata setelah kita restitusi ternyata tidak berdamai. Ada dua anak yang tidak berdamai, bagaimana solusinya? Setelah kita lakukan restitusi kedua anak tersebut, kita berada di posisi penghukum. Setelah kita berada di posisi penghukum, tetapi juga tidak mau memaafkan, tapi setelah kita menjadi penghukum, kita berserahkan kepada Allah. Allah lah yang melihatkan kepada dia jalan yang terbaik. Tidak ada jalan lagi kalau tidak mau memaafkan. Tidak ada jalan lagi setelah kita restitusi ternyata tidak lagi mau memaafkan kesalahannya. Itulah kita mohon kepada Allah, Allah lah yang akan sekarang masukin dalam penjara. Allah lah yang akan membalasnya kepadanya. Membinakan kepada dia nanti kalau tidak sebulan, 2 bulan, 1 tahun pasti yang memaafkan temannya. Pasti itu pasti. Kalau enggak jangka pendek, jangka panjang pasti. Kalau tidak ada lagi berhubung waktunya jadi di modul 1.4 budaya positif, mari kita terapkan budaya positif di sekolah kita, di kelas, dan setiap jam pembelajaran kita harus kita melakukan budaya positif. Apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita selesaikan dengan restitusi secara segitiga restitusi. Inilah aksi nyata saya modul 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan
untuk teman-teman yang lain bisa kita terapkan di sekolah kita di sehari-hari supaya untuk mewujudkan anak kita atau peserta didik kita yang berkarakter, yang berakhlakul karimah dan mencerminkan tema proyek profil Pancasila. Di mana ada kekurangan dan kesalahan, ini milik saya sendiri, yang benar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.